Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, marhaban ya Ramadan. Ramadan telah menjumpai kita lagi. Bulan suci yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia. Bersyukur bagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa Ramadan tahun ini. Saya Haji Subakir SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kaum muslimin, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita. Berpuasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, dan tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Bagi kaum muslimin yang undur karena syarak, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Saya menghimbau supaya tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok sembarangan. Mari kita jaga ketentraman dan kerukunan di bulan suci Ramadan dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Podcast Siniman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Menyadi ASN Kantor Kementerian Agama dimanapun Anda bertugas. Kembali lagi di acara program Ramadan kita, program Podcast Siniman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi bersama IPARI Kabupaten Melawi dalam program Ramadan Story, berbagi kisah menebar berkah. Kita akan membahas tentang ilmu-ilmu dan kisah-kisah inspiratif yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang telah kita undang. Alhamdulillah, seperti biasa di podcast ini kita akan membahas berbagai macam kisah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Nur Wahib MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sehat. Beliau selaku bendahara dari Lajisnu Kabupaten Melawi. Baiklah, tentunya sahabat Siniman dimanapun Anda berada dan Menyadi ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dimanapun Anda bertugas, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Beliau akan membahas tema tentang Lajisnu dan kepedulian umat. Kepada Bapak Nur Wahib MPD, dengan hormat kami persilahkan Pak. Ini, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang ke-21 insyaallah. Dan mudah-mudahan semua para pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan tetap iman, tetap takwa, istiqomah, dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya alhamdulillah ini sudah di Ramadan ke-21. Tentunya kami dari Lembaga Lajisnu mengingatkan kepada seluruh jamaah, saudara-saudaraku seiman, untuk mempersiapkan diri tentunya dengan membayar zakat. Tetap meningkatkan sodakohnya, infaknya tetap ditingkatkan. Baik, Ibu, di sini sesuai dengan apa yang saya disampaikan tadi, bahwasanya selaku bendahara Lajisnu Kabupaten Melawi, apa sih Lajisnu itu? Lajisnu ini adalah lembaga amil zakat, infak dan sodakoh
yang berdiri di bawah naungan lembaga besar. Salah satu lembaga besar yang ada di Indonesia tentunya. Dan ini juga ada di Kabupaten Melawi, yakni Nahdlatul Ulama. Iya, jadi Lajisnu ini adalah lembaga amil zakat infak sodakoh Nahdlatul Ulama yang tentunya lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama yang semuanya adalah bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat. Nah, terkadang dalam dalam membayar zakat, infak dan sodakoh. Kalau zakat ini mungkin hadirin sekalian jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu sudah terbiasa membayarnya di masjid, menunaikannya di masjid. Nah, terkadang tapi kita juga bingung untuk kemana kita menyalurkan kelebihan harta kita yang disalurkan dalam bentuk infak dan sodakoh. Maka kami hadir di Kabupaten Melawi khususnya melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama. Ayo bersama Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku, salurkan kelebihan-kelebihan hartanya yang dimiliki oleh jamaah sekalian melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Nahdlatul Ulama ini. Nah, mungkin ada juga nih Bu, di jamaah kita sulit untuk membedakan nih kadang apa zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Nah, terkadang itu. Jadi kalau zakat Ibu itu sudah ditentukan waktu, kemudian kadarnya, jumlahnya itu sudah ditentukan. Kalau zakat juga ada pembagiannya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah ditentukan waktunya yakni di bulan suci Ramadan. Kalau zakat mal ini tidak ditentukan selama mempunyai harta sampai batas tertentu. Ada ketentuannya. Nah, kalau infak ini tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan nominal dan jumlahnya. Jadi bebas. Selama kita mempunyai harta yang berlebih, kita mempunyai kemampuan, itu silahkan disalurkan. Nah, dan infak ini cenderungnya kepada materi, yang bersifatnya adalah materi. Berbeda dengan sodakoh. Kalau sodakoh ini bisa materi, bisa juga non materi. Maka ada yang dalam hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan sedekah yang paling mudah itu adalah senyuman. Nah, senyuman itu kan bukan materi, tapi non materi. Jadi kalau sodakoh ini lebih luas. Kalau lebih spesifik lagi itu ada zakat, dan lebih spesifik lagi itu ada infak. Nah, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, karena ini adalah sifatnya tentang lembaga amil zakat nasional, Nahdlatul Ulama, yang nasional juga bergerak. Di Kabupaten Melawi juga menjalankan program itu. Apa program dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama ini? Paling tidak ada 5 pilar, 5 program nasional yang juga kami jalankan di Kabupaten Melawi ini. Yang pertama ada NU Care Cerdas, yakni untuk lembaga anak-anak, bukan untuk lembaga saja ya, tapi untuk anak-anak yang mungkin dia memiliki keinginan untuk terus semangat belajar, tapi tidak mempunyai kemampuan, dan disinilah peran kami untuk hadir membantu itu. Yang kedua ada NU Care Berdaya, yakni melalui kewirausahaan, kegiatan ekonomi dan pembentukan pembentukan usaha. Kemudian ada NU Care Sehat, ini untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan yang namanya bantuan untuk meringankan beban famili, keluarga dalam hal urusannya berobat dan lain sebagainya. Kemudian ada NU Damai, sebagaimana yang kita lakukan beberapa yang lalu, yakni tentang bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang seiman walaupun jauh di sana, yakni untuk kepedulian terhadap Palestina.
Kemudian ada NU Hijau, yakni mendorong tentang keberlanjutan alam sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dan dari 5 program ini, Ibu dan seluruh jamaah sekalian, ini juga terangkum kembali, diikat kembali oleh 5 pilar program. Kalau tadi 5 program secara umum, ini ada 5 program. Yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, tanggap bencana, dan sosial. Tentu kalau terkait dengan tanggap bencana sosial ini sering sahabat-sahabat Lazisnu ini turun dan peduli dalam kegiatan seperti bencana banjir yang ada di Kabupaten Melawi, terutama pada tahun 2020 itu, 2021 juga itu ada banjir dan lain sebagainya. Udah berjalan ya? Iya, ini sudah berjalan. Sudah berjalan, alhamdulillah. Mungkin jamaah ini kan bertanya nih, Ibu, dari mana pembiayaannya, kan seperti itu ya. Nah, alhamdulillahnya di Kabupaten Melawi ini untuk menyokong, untuk menunjang program, untuk melaksanakan program 5 program Lazisnu pusat, dan 5 program 5 pilar tadi yang saya sebutkan, ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, tanggap bencana sosial. Di Kabupaten Melawi ini juga sudah jalan, Bu. Namanya ada serbu. Serbu. Sedekah 1000. Iya, serbu ini sedekah 1000 sehari. Nah, 1000. Kenapa 1000 sehari? Tentunya ini supaya bisa masuk di berbagai macam elemen kehidupan. Tidak hanya untuk orang dewasa, orang tua, orang yang berkeluarga, pemuda, dewasa ini, tapi juga bisa untuk pelajar. Iya, betul. Nah, bisa 1000. Hanya 1000 ya, karena hari. hanya 1000. Biasa uang-uang koin tuh Ustadz jadi di kemana-mana gitu kan. Betul. Lebih baik kan ditabung gitu ya, kita betul. manfaatkan untuk kasih ke Lazis. Jadi ada Lazisnu melalui serbu, itu silahkan dihimpun, nanti mau diantar setiap bulan, percaya dengan kami akan yang menyalurkannya. Dan ini untuk siapa yang serbu ini? Serbu ini diperuntukkan adalah untuk kaum fakir miskin, duafa, dan lain sebagainya yang terkait dengan 8 asnaf. 8 asnaf dalam hal bersedekah. Nah, kemudian ada lagi yang sudah berjalan ini juga, namanya koin NU. Koin. Kalau koin NU ini berbeda dengan serbu. Kalau serbu tadi peruntukannya adalah untuk fakir miskin, santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang koin NU ini bisa kami gunakan untuk kesehatan, yang mungkin membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit, ataupun untuk yang namanya kepedulian sosial. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita menyalurkan ada beberapa program. Yang pertama adalah program untuk teman saudara kita yang sedang membangun rumah ibadah. Itu diambilkan dari koin NU. Walaupun besarannya tidak seberapa, namun ini paling tidak meringankan. Kemudian ada juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, itu juga kita bantu dari koin NU. Mungkin itu sekilas perjalanan keberadaan kami Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh yang ada di Kabupaten Melawi, tentang program yang sudah berjalan, keperuntukannya, fungsi dan manfaatnya sudah kami paparkan di tempat ini. Ada pertanyaan Ustadz, misalkan biasa kan ada di kampung-kampung ada guru ngaji, biasanya kan biasanya tuh kalau udah Ramadan biasa mereka ngantarkan zakatnya tuh ke guru ngaji tersebut. Jadi bagaimana, apakah tetap diambil oleh guru ngaji tersebut atau kita kasihkan ke masjid dulu? Itu gimana itu Ustadz, penggunaannya gitu? Jadi memang begini, kita ini kan yang namanya di Indonesia ini ada perhimpunan, ada lembaga. Jadi lebih baiknya memang ke lembaga yang sah berdasarkan berdasarkan ketentuan hukumnya kan. Ada lembaga amil zakat nasional, ada, kemudian di setiap desa ataupun kecamatan itu kan ada memang khusus lembaga amil zakat yang mendapatkan SK dari
kementerian atau dari kecamatan itu kan, itu memang ada, itu alangkah lebih baiknya, karena memang inilah yang disebut dengan amil. Amil zakat. Ya. Kalau di kampung-kampung kan itu ke masjid Pak, itu amil zakatnya gitu. Tapi mungkin kalau di masjid hari ini udah ada SK kepengurusannya yang memang di dalam satu di satu masjid itu memang sudah ada perkumpulan khusus untuk amil zakat. Nah, sekali lagi Mbak, untuk saudara-saudara kita yang ingin menyalurkan zakatnya, ini kami juga kita hadir, bisa langsung menghubungi kami di lembaga amil zakat infak dan sodakoh ini Nahdlatul Ulama, bisa langsung ke tempat kami ataupun nanti bisa kita jemput lah insya Allah. Nah insya Allah ya, insya Allah kita jemput. Yang penting selama ada kepercayaan, karena yang dibutuhkan adalah kepercayaan dari masyarakat. Insya Allah kita akan menjalankan amanah itu. Insya Allah kita akan menyalurkan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam ajaran kita agama Islam. Mungkin kembali Mbak, mungkin mau mengingatkan kepada para jamaah terkait dengan pentingnya kita berzakat, pentingnya kita berinfak, pentingnya kita bersodakoh. Paling tidak di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 itu kan disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu samiun alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, dan dari sebutir benih itu akan tumbuh 7 butir. Wah, bayangkan Mbak, itu manfaatnya dari sedekah. Dan dari tiap butir itu akan tumbuh 100 biji, dari 7. Maka Allah melipatkan gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Mari ayo kita bersama, mumpung di bulan Ramadan ini, bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, mari kita semangat untuk berinfak, semangat untuk bersedekah, dan terpenting di akhirnya nanti adalah kita jangan lupa untuk membayar zakat. Insya Allah. Kalau untuk zakat sudah ada edaran. Kalau kemarin kan 2,5 kilo ya beras ya. Sekarang sudah 2,7. Oh iya. Itu sudah meningkat. Itu mungkin terkait dengan ketentuan syariat Islam lah. Kalau yang umumnya kita ini kan 2,5 kilogram. Nah sekarang ini ada edaran bahwasanya 2,7 kilogram per kepala, per satu orang, per jiwa untuk zakat fitrah. Maka nanti kita mungkin sambil menunggu edaran resmi dari Kementerian Agama, atau sudah keluar nih ya, bahwasanya nanti dinominalkan berdasarkan harga beras yang ada di lingkungan kita lah, terkait dengan pembayaran zakat di masing-masing individu untuk zakat fitrahnya. Mungkin udah selesai Pak, Insya Allah ini sudah kita sampaikan semua. Namun yang pastinya terkait dengan lembaga amil zakat, infak dan sodakoh Nahdlatul Ulama ini, bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung juga ataupun terlibat aktif mengikuti kegiatan program ini, ada serbu dan ada koin NU. Nanti kita menyediakan satu wadah. Itu dititipkan per individu, per orang. Itu nanti wadahnya enggak besar, kecil. Boleh diantarkan setiap bulan, ataupun 2 bulan sekali gitu ya. Itu di setiap 1000 koin. Karena kenapa menggunakan koin-koin ini kan adalah nominal yang paling kecil ya, 1000 dimasukkan setiap bulannya. Nanti boleh Bapak Ibu diantarkan kepada kami, dan kalau yang mau bergabung nanti kita akan akomodir dan akan kita berikan yang namanya kaleng, berupa kaleng kayak sejenis celengan gitu. Kayak sejenis celengan NU, ada serbu, ada koin NU. Yang pasti Bapak Ibu harus paham dulu kegunaan fungsi dari serbu dan dari koin NU tadi yang sudah saya paparkan di
di awal ya. Betul. Terkait dengan program ini. Masya Allah ya pemirsa Siniman dimanapun Anda berada, koin-koin NU ataupun uang 1.000 yang mungkin di rumah kita simpan tak menentu ya, kita tak tentu, sembarangan istilahnya. Ya, betul. Jadi lebih baik kita tabung, kita kumpulkan sebulan sekali bisa kita antarkan ke Lajisnu Kabupaten Melawi. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat sekali untuk umat tentunya di Kabupaten Melawi ini. Insya Allah, insya Allah. Kita bisa membantu yang sakit dan memberikan keringanan berobat ya untuk para yang sakit dan untuk beasiswa anak-anak NU kita di Kabupaten Melawi. Masya Allah. Tapi paling tidak kan 5 program tadi terpenuhi. Ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, tanggap bencana dan kepedulian sosial. Nah, walaupun ya namanya ini adalah amanah umat, ini adalah titipan-titipan umat yang diberikan kepada kami, walaupun bermula dari tidak seberapa, tapi jika dikumpulkan sedikit demi sedikit, apalagi jumlahnya banyak, insya Allah lama-lama akan menjadi bukit lah, bahasanya kan seperti itu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit menjadi seperti bukit, lagu kasidah. Betul. Baik Ustadz, bisa disimpulkan sedikit lagi mungkin penegasan untuk para umat-umat kita di Kabupaten Melawi ataupun sahabat Siniman yang menyaksikan acara program Story Ramadan ini sambil menunggu berbuka puasa bisa mendapatkan ilmu tentang zakat, infak dan sedekah. Silakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dan penegasan untuk masalah zakat, infak dan sedekah ini Pak, sebelum ditutup nanti. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama hadir memberikan kemudahan bagi para jamaah sekalian yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sodakohnya. Melalui kami bisa menghubungi Lajisnu Kabupaten Melawi. Tidak ada ruginya jika kita selalu berinfak, bersodakoh, berzakat, karena apa yang kita miliki ini semuanya adalah milik Allah yang akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada satu kalimat yang kurang lebih ungkapannya seperti ini. Kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kain, dan kain itu tidak berkantong. Artinya apa? Apa yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan semuanya, kecuali amaliyah soleh yang sudah kita persembahkan selama hidup di dunia untuk kehidupan akhirat kita. Kita bahagia, yang kita inginkan adalah kita bahagia hidup di dunia, kita juga bahagia hidup di akhirat. Oleh karena itu mari bersama Bapak Ibu tingkatkan semangat sodakoh, infak, zakat kita, karena tidak ada ruginya. Insya Allah berdasarkan ayat yang sudah saya bacakan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281 itu, Allah akan melipat gandakan setiap apa yang kita dermakan, setiap apa yang kita berikan kepada orang lain, dan itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo melalui lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung, terlibat bersama kami dalam hal menyalurkan, dalam hal membagikan sebagian rezeki yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita. Dan semoga hidup kita selalu berkah, tambah berkah, sehat walafiat, rizkinya juga berkah, rizkinya juga bertambah. Amin ya Rabbal alamin. Baik sahabat podcast Siniman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dan Menyadi ASN Kantor Kementerian Agama dimanapun Anda bertugas, alhamdulillah telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Wahib tentang manfaat daripada zakat, infak dan sedekah. Ya, betul sekali kata Ustadz bahwa disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, jika kita menyedekahkan ya Ustadz, satu sedekah saja itu dikali 7, dan dalam 7 itu pohonnya, ibarat pohon itu ada 7 cabang, dan dalam satu cabang itu ada
700 ya, 100 dari 700. bulir, 100 Pahala Allah tentang sedekah ini sebenarnya tidak terhitung ya Ustadz ya. Betul. Bisa dikali 1000 bahkan sampai ratusan ribu kali lipat lagi kita mendapatkan imbalan dari apa yang telah kita sedekahkan itu. Baik sahabat podcast Siniman di mana saja Anda berada menjadi ASN Kantor Kementerian Agama dimanapun Anda bertugas, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita, perbincangan yang penuh ilmu bersama Bapak Nur Wahib MPD ya Pak, di acara program Ramadan Story berbagi kisah menebar berkah bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dan IPARI Melawi. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti podcast Siniman Kantor Kementerian Agama ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam program ini yaitu program Story Ramadan berbagi kisah menebar berkah. Masya Allah. Jangan lupa kita tetap saksikan podcast Siniman ini di setiap harinya pada bulan Ramadan. Tetap sehat, tetap semangat. Kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Saya selaku host dan narasumber mohon pamit undur diri. Kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.